bintang kecil. Apalagi hari ini tuh cerah banget. Di tempat adik-adik cerah juga nggak? Di sini mataharinya bersinar sangat terang. Sampai-sampai banyak orang yang berlindung di bawah pohon. Ya, coba kita bikin matahari. Tangannya begini. Puing. Ya, mataharinya bersinar sangat terang. Kalau hujan, tangannya begini. Kalau angin, badannya bergoyang. Wow, angin bertiup kenceng. Wow. Dan kalau hujannya deras, biasanya disertai dengan petir. Kalau Kak Ojan bilang petir, kita semua begini. Duer! Kaget nggak? Coba ya. Matahari. Hujan. Angin. Petir. Duer! Teman-teman kaget nggak? Sekali lagi yuk. Matahari. Twing. Angin. Hujan. Matahari. Twing. Hujan. Angin. Oh, petir. Nah, teman-teman, tahu nggak? Ketika musim tidak menentu seperti ini, kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan, kadang-kadang ada petirnya. Kita harus siap-siap keluar rumah, membawa peralatan seperti payung ataupun jas hujan. Nah, tahu nggak? Ada nih orang yang kalau meminta kita memakai sesuatu, ada yang melakukannya dengan memohon, ada yang suka memaksa. Pernah nggak kamu memakai sesuatu atau melakukan sesuatu dengan dipaksa? Kata bapakmu, itu cepat, makan cepat. Itu namanya dipaksa. Tapi ada juga ibumu mungkin tidak suka memaksa, tapi melakukan sesuatu dengan memohon. Kata ibumu, ayo deh kita makan. Tolong bantu ibu ya. Tolong tutupkan pintunya. Kak Ojan mau tanya, kamu lebih suka dipaksa atau dimintai tolong? Iya, kita semua lebih suka dimintai tolong atau dipohon namanya. Orang yang melakukannya namanya memohon. Biasanya memohon ini menggunakan kata tolong. Tolong bantu aku dong. Tolong tutupin pintunya dong. Ya. Nah, hari ini kita mau belajar perbedaan antara memaksa dan memohon. Jadi, jangan kemana-mana. Setelah ini Kak Ojan akan cerita tentang perumpamaan orang yang memaksa dan memohon. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandi Alit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Sri Kandi, kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandi Alit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Sri Kandi, kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandi Alit, Meru Betiri.
Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Sri Kandi kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandi Alit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Sri Kandi kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandi Alit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Sri Kandi kelompok tani lokal. Dulu kala matahari dan angin mereka berteman dengan baik. Matahari berada di atas, menyinari bumi, dan angin membuat bumi tidak terlalu panas dengan sinar matahari. Matahari dan angin sewaktu-waktu akan ngobrol. Nah, pada suatu hari mereka berbicara. Kata angin, "Hai matahari, seru sekali sepertinya menjadi kamu. Kamu berada di atas sana dan terlihat sangat gagah. Cahayamu bisa membuat orang silau. Hebat," kata matahari. Oh, tidak. Kamu juga hebat, angin. Kamu membuat bumi terasa sejuk untuk ditinggali. Angin, kau juga disukai orang-orang, manusia-manusia, dan hewan-hewan. Kamu membuat manusia bisa bermain layang-layang. Angin, kamu juga membuat kapal-kapal berlayar. Itu sangat hebat. Aku tidak merasa sehebat itu perasaan. Aku hanya bertiup ke utara, ke selatan, ke barat, dan aku tidak memiliki tempat. Sementara kamu dikelilingi oleh bumi dan planet-planet lain. Kamu hebat. Nah, teman-teman, matahari dan angin suka sekali saling memuji antara mereka. Namun, hari berganti hari, waktu berganti waktu. Mereka kadang-kadang juga bisa saling berkompetisi atau berlomba. Suatu hari, iseng-iseng matahari dan angin sepertinya ingin membuktikan siapa yang lebih hebat di antara mereka berdua. Angin membuka pembicaraan terlebih dahulu. Kata angin, "Matahari, sepertinya kita perlu mencari tahu siapa yang lebih hebat di antara kamu dan aku." Oh, aku merasa itu tidak terlalu perlu. Oh, tapi menarik juga. Ya, seperti misalnya ya, aku kan bisa mengendalikan kapal-kapal. Aku bisa membuat ombak di lautan. Aku bahkan bisa menumbangkan pohon-pohon yang besar hanya dengan tiupan saja. Aku pikir itu sangat hebat ya. Bukankah kamu memikirkan hal yang sama? Kata matahari. Oh, itu hebat sekali. Kamu hebat, tapi ya tidak terlalu hebat. Aku juga bisa. Hei, untuk itulah sepertinya kita perlu berlomba. Bagaimana kalau kita membuktikan siapa yang lebih hebat di antara aku, angin, dan kamu, matahari? Oh, boleh juga. Lalu, ketika mereka sedang berdialog seperti itu, ada seorang laki-laki yang berjalan mengenakan mantel musim dinginnya dan mengenakan topi di kepalanya. Laki-laki itu berjalan sendirian di taman. Melihat itu,
Angin berkata kepada matahari, "Nah, coba lihat. Di bawah ada seorang laki-laki sedang mengenakan jaket musim dinginnya dan topi. Tahu nggak? Kehebatan angin adalah aku selalu bisa memaksa siapapun untuk melakukan sesuatu. Aku bisa memaksa pohon untuk tumbang. Aku bisa memaksa kapal-kapal untuk tidak dapat bersandar di pelabuhan. Aku bisa memaksa layang-layang untuk terbang tinggi dan putus. Kekuatan memaksaku memang tiada duanya," kata matahari. Oh, memaksa memang kehebatanmu. Aku pikir itu tidak terlalu bagus. Karena kadang-kadang memohon itu lebih baik, angin. Hah? Memohon? Memohon adalah kata-kata yang lemah. Itu tidak kuat. Sedangkan kita akan membuktikan siapa yang lebih hebat dan lebih kuat. Memohon itu tidak kuat dan memohon itu tidak hebat. Angin bersikeras adik-adik. Dia pikir memaksa itu adalah simbol kehebatan. Memaksa adalah simbol kekuatan dan kekuasaan. Kata matahari, Oh, baiklah. Kalau begitu, apa yang akan kita lakukan? kata angin, sekarang lihat ya. Di bawah ada laki-laki itu yang tadi aku bilang. Aku akan memaksanya melepaskan jaket musim dinginnya. Juga topinya hanya dengan tiupan. Oh, silakan. Lalu angin memulai duluan. Dia bertiup dengan kencang ke arah laki-laki yang berjalan di taman itu. Tiupannya begini. Gimana teman-teman? 1, 2, 3. Mendapat tiupan angin, laki-laki yang berjalan sendirian di taman itu lalu memegangi jaket dan topinya. Dia bilang, aduh, angin bertiup nih. Aduh, jaketku tidak boleh lepas. Aku harus memegang lebih erat. Topiku juga. Rupanya ketika angin memaksa laki-laki mempertahankan jaket dan topinya. Dia bilang, dia malah memegangi jaket dan topinya. Aku akan memaksa lagi. Ayolah, lepaskan jaket dan topimu. Aku harus memegangi jaket ini. Topinya juga. Anginnya makin keras. Tapi aku tidak bisa dipaksa. Rupanya paksaan angin dijawab oleh laki-laki itu dengan memegang jaket dan topinya, teman-teman. Matahari yang melihat itu hanya bisa tersenyum dan tertawa. Lucu sekali paksaanmu. Hei, kamu jangan menertawakan aku. Aku akan memaksanya lebih keras. Lihat ya. Maka sang angin siap-siap untuk meniup angin yang lebih kencang lagi. Dia bilang, sekarang aku memaksa kamu, lepaskan jaket dan topimu. Angin bertiup lebih keras ke arah laki-laki itu, teman-teman. Dan laki-laki itu semakin angin memaksanya, semakin erat tangannya memegang jaket dan topi. Anginnya sangat keras. Topinya mau jatuh, tapi aku tidak boleh melepaskannya. Dan dengan 3 kesempatan, si angin tidak berhasil memaksa jaket dan topi laki-laki itu untuk lepas. Angin pun selesai. Dia bilang, kali ini aku gagal. Sekarang giliranmu, kata matahari. Baiklah. Sekarang aku akan memohon kepada dia untuk melepaskan jaket dan topinya ya. Hei, sebentar. Kamu serius? Aku yang memaksa saja gagal untuk melakukannya. Apalagi kamu melakukannya dengan memohon. Itu hal yang konyol. Tidak ada yang bisa berhasil dengan memohon. Matahari berkata lagi, Ya, tapi kan ini sekarang giliranku, jadi kau diam saja. Maka
Matahari mulai memancarkan sinarnya yang terik ke arah laki-laki itu. Sang laki-laki berkata, "Oh, anginnya sudah tidak ada. Hampir saja jaketku lepas, topiku juga miring." Wah, matahari hari ini bersinar dengan terang dan nyaman sekali di kulitku. Kata matahari, Hai laki-laki yang baik, aku mohon lepaskan jaket dan topimu ya. lalu dipancarkanlah cahaya kepadanya, cahaya yang hangat sekali. Matahari yang baik. Aku pasti akan lebih sehat jika seluruh badanku bisa disinari matahari ini. Sebaiknya aku melepas topi dan jaketku. Maka laki-laki itu melepaskan topinya dan melepaskan jaketnya. Karena dia ingin mendapatkan sinar matahari yang hangat. Melihat itu, angin kaget. Dia bilang, "Hah? Matahari, kau berhasil membuat laki-laki itu melepaskan topi dan jaketnya hanya dengan memohon?" Itu bukan hanya memohon dan memaksa, itu bukan sesuatu yang lebih rendah dan lebih tinggi angin. Jika kau memaksa, mungkin orang-orang tidak akan mau melakukannya. Tapi jika kau memohon, mereka akan merasa nyaman dan melakukannya dengan sendiri. Kali ini kau benar. Aku pikir selama ini memaksa itu adalah sesuatu yang hebat dan kuat. Aku pikir dengan memaksa, aku akan mendapatkan apapun. Ternyata memaksa tidak lebih baik dari memohon. Dan sejak hari itu, matahari dan angin tetap berteman dengan baik. Dan angin mendapatkan pelajaran penting adik-adik. Bahwa memaksa tidak lebih baik dari memohon. Dan yang harus dia lakukan adalah memohon. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandi Alit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Sri Kandi, kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandi Alit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Sri Kandi, kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandi Alit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Sri Kandi, kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandi Alit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Sri Kandi, kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandi Alit, Meru Betiri.
Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Sri Kandi kelompok tani lokal. Hai adik-adik. Kak Ojan tadi ditiup angin sangat kencang. Dia memaksa Kak Ojan untuk tidak berdiri, tapi Kak Ojan malah berdiri dengan tegak. Nah, tadi adik-adik sudah mendengar dongeng tentang matahari dan angin. Kita bisa belajar dari cerita tadi, ternyata kamu lebih memilih yang mana? Memaksa atau memohon? Ya, kita akan lebih menjadi orang yang baik kalau melakukan sesuatu, menginginkan sesuatu dengan memohon. Sekarang Kak Ojan mau tanya, apa yang biasa kamu inginkan yang kamu melakukannya dengan memaksa? Menginginkan mainan? Ibu, aku mau beli mainan itu. Mainan itu bagus banget. Aku mau beliin ya, Bu. Kata ibunya, Dek, hari ini ibu tidak banyak uang. Kita tidak bisa beli itu ya. Tapi Bu, itu mainan yang aku inginkan. Kamu menginginkannya, tapi belum tentu membutuhkannya. Ibu, aku mau. Pokoknya hari ini kita harus beli mainan itu. Titik. Hah? Adik-adik, jika yang kamu lakukan seperti itu namanya memaksa. Ya, dan memaksa itu tidak baik. Coba ingat-ingat, apalagi yang kita lakukan dengan memaksa. Kamu ingat? Adek, ini kan aku lagi main di sini. Adek jangan main di sini. Adek di sana aja. Tapi kakak, aku kan juga mau main di ruangan ini. Iya, tapi kakak lagi main di ruangan ini. Kalau kamu ada di sini, nanti kakak nggak bisa naik sepeda dengan leluasa. Kamu ke sana. Ih, kakak. Tapi kan aku juga suka main di sini. Di sini kan ada AC-nya, adem. Kalau di sana gerah. Pokoknya adek mainnya di sana. Kakak mau maksa. Yang kamu lakukan jika seperti itu namanya memaksa. Dan memaksa itu tidak baik. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, nanti coba kamu ganti memaksamu dengan memohon. Sewaktu-waktu kalau kamu pengen sesuatu, kamu bisa bilang ke ibu, Ibu, aku melihat mainan itu bagus banget. Aku suka mainan itu. Boleh beli nggak, Bu? Please. Kata ibu, Dek, hari ini ibu tidak punya uang banyak. Nggak bisa beli ya. Tapi Bu, iya Bu, aku paham. Aku mau mainan itu. Bisa minta tolong belikan? Ya, kamu mengatakan kata yang benar. Tolong. Lalu kata ibumu, Dek, tetap saja ibu nggak punya uang. Ibu, tapi maksudnya iya Bu. Kalau begitu aku minta tolong beliin nanti kalau udah ada duit ya Bu. Itu kamu memohon dengan baik. Teman-teman, salah satu kata yang biasa dipakai untuk memohon adalah tolong. Kamu tahu kata itu? Tolong. Sekarang kita bareng-bareng mengucapkan tolong ya. 1, 2, 3. Tolong! Tolong! Bukan seperti itu. Bukan seperti itu ya. Itu malah meminta tolong dari mara bahaya. Maksudnya, kata tolong kita letakkan di kalimat di mana kita menginginkan sesuatu atau minta bantuan. Misalnya, Bu,
tolong ambilin bukuku yang di atas lemari, aku tidak sampai. Atau, Bu, tolong ambilin handuk, aku lagi mandi. Atau, Ibu, tolong kecilin suara HP-nya dong, aku lagi belajar terganggu. Kalau kamu meletakkan kata tolong di kalimatmu, kamu sedang memohon. Sedang apa? Memohon. Dan itu bagus sekali. Kalau adekmu sedang bermain dan dia mengganggu, kamu juga bisa katakan, Dek, kakak lagi main di sini. Tolong kamu pindah ke sana ya. Ih kakak, tapi kan aku juga mau main di sini. Iya, tapi kakak sedang main. Bisa minta tolong pindah? Kalau kamu mengucapkan itu, kamu berarti melakukan memohon. Tapi kak aku nggak mau pindah. Ya sudah, kakak yang pindah. Nah, adik-adik bintang kecil, hari ini kita belajar sesuatu yang sangat berharga, di mana kalau kita ingin sesuatu, kita menginginkan bantuan, kita katakan satu kata yang sangat ajaib dan bisa membuat orang lain lebih suka dengan kita, dan kita bisa disukai oleh orang lain. Apa katanya tadi? Tolong. Yuk kita ucapkan lagi, apa katanya? Tolong. Sekali lagi, tolong. Sekali lagi, tolong. Sekali lagi, tolong. Tolong, minta tolong untuk sesuatu yang kita inginkan, dan itu akan lebih enak untuk didengar. Terima kasih sudah belajar dengan sangat baik hari ini. Dan mulai hari ini kita janji menjadi orang yang lebih suka memohon dan meninggalkan cara memaksa. Karena kita sendiri tidak suka dipaksa kan? Baik, kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap di Bintang Kecil. Jangan sampai ketinggalan, karena akan ada cerita yang banyak dan menarik lainnya di episode berikutnya. Dah. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandi Alit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Sri Kandi, kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandi Alit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Sri Kandi, kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandi Alit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Sri Kandi, kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandi Alit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Sri Kandi, kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandi Alit, Meru Betiri.
Kebun Gizi Wagus, binaan PLN Peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Sri Kandi kelompok tani lokal.